Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas pembelajaran kami dari rumah seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun buat segala dosa yang kami perbuat. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut dengan anak-anak Tuhan. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, karena hari ini kami akan belajar. Berikanlah kami kepintaran, kecerdasan agar kami mengerti pembelajaran hari ini sehingga menjadi bekal kami di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah semangat kami untuk belajar dari rumah. Jangan hilangkan putus asa kami untuk belajar ya Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan, pergumulan kami hingga saat ini Engkau tahu mengenai virus corona. Hal itulah yang menghambat kami untuk belajar di sekolah. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah rindu ya Tuhan untuk belajar di sekolah, untuk bertemu dengan guru-guru kami, untuk bercanda dengan teman dan guru-guru kami. Tuhan, kami mohon selesaikanlah pergumulan kami, perbolehkanlah kami segera untuk belajar di sekolah ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah mereka selalu, berikanlah umur yang panjang, berikanlah rezeki yang berlimpah, sehingga mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman. Kami mohon terimalah doa anak-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memisahkan Abraham dari kaum keluarganya untuk memenuhi rencananya. Firman Tuhan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Nah, pada judulnya yang dimaksud, Tuhan menuntun langkah Abraham. Oleh Dia, umat Tuhan diberkati Abraham menjadi bapak dari umat pilihan Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan berdasarkan firman-Nya saja. Abraham ikut Tuhan tanpa dia tahu kemana akan pergi. Tetapi dia percaya bahwa anak-anaknya akan tinggal di negeri baru itu. Walaupun Abraham dan Sarah mendapatkan anak mereka, tetap mengingat akan janji Tuhan. Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Maksudnya di sini, mari duduk di pohon itu. Matahari telah panas, kata Abraham kepada Sarah. Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, dekat pohon terbantin. Tiba-tiba ia lihat 3 orang tamu di depannya. Dia berdaloh atau maksudnya itu bercerita dengan malaikat itu. Nah, malaikat itu memberitahukan bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan karena kejahatan penduduknya. Nah, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Itu untuk membuktikan kedekatan Abraham kepada Tuhan. Nah, Tuhan selalu menjawab doa Abraham, sehingga Lot dan anak-anaknya diselamatkan Tuhan. Tuhan berkuasa atas alam semesta. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Tuhan tidak akan memberikan hukuman bila kita percaya kepadanya dan bertobat dari kejahatan. Nah, maksudnya di sini anak-anak ibu, pada pimpinan si Sodom dan Gomora, nah rakyat mereka melakukan kejahatan sehingga mereka mendapatkan hukumannya yaitu rakyat si Sodom dan Gomora akan dimusnahkan
Nah, pada saat itu si Abraham ingin membuktikan kepada janji Allah. Dia ingin bertanya dan ingin meminta pertolongan supaya rakyat si Sodom dan Gomora diselamatkan. Itu dia maksudnya. Selanjutnya doa Abraham didengar Tuhan. Anak-anak ibu, masih ingatkah kamu mengapa Sarah tertawa seperti ini? Saya tidak dapat melahirkan anak sebab saya sudah tua. Tapi dengar, suara apa itu? Oh, bayi menangis di kemah. Abraham dan Sarah, Tuhan selalu memenuhi janjinya. Tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan meneruskan perjanjiannya dengan Ishak. Keturunan Ishak menjadi umat Tuhan, dan dari keturunan Ishak Tuhan Yesus akan lahir. Sulitkah bagi kalian untuk mempercayai janji Tuhan? Ingat, Tuhan selalu memenuhi janjinya. Dia tetap setia dan kuasanya tidak terbatas. Nah, pada saat itu maksudnya si Sarah dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan, karena menurut dia dari segi usianya yang sudah tua, dia tidak akan memiliki anak. Nah, namun dia itu tertawa, merasa dia merasa bahwa itu akan mustahil kalau dia akan memiliki anak dengan usia yang sudah tua. Nah, namun dia terkecoh dengan kuasa Tuhan. Dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak mampu mengabulkan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Itulah maksud dari doa Abraham didengar Tuhan. Jadi pada kasus ini kalau kita memang menginginkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya dengan diimani, dengan diaminkan, pasti apa yang kita inginkan, kalau memang itu yang kita butuhkan, Tuhan akan memberikan. Memang itu apa yang kita perlukannya. Nah, seperti doa Abraham ini, dia mengaminkan firman Tuhan, bahwa dia percaya Tuhan akan menolong dia dalam kesulitan seperti dia ingin memiliki anak, dan Tuhan memberikan itu dengan kuasanya. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya kita akan membahas perjalanan Yusuf, yaitu Allah menyatakan kuasanya dengan perantaraan Yusuf. Bapak, kakak-kakakku jahat sekali. Yusuf memberitahukan kejahatan kakak-kakaknya kepada Yakub. Bapak mereka sepanjang hari menjaga domba bersama kakaknya, dan ia langsung menceritakan semua kesalahan kakaknya itu kepada bapak mereka. Akibatnya, semua kakaknya sangat benci kepada Yusuf, tetapi Yakub sangat mengasihi Yusuf. Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkan umatnya. Dalam rencananya, Yusuf harus pergi ke Mesir, tapi Yusuf tidak tahu rencana Tuhan itu. Yusuf sedang bersusah hatinya, karena mungkin ia tidak akan pernah melihat orang tuanya lagi. Nah, anak-anak ibu, pada kejadian ini ada 3 kejadian yang dialami oleh si Yusuf yang didapatinya dari kakak-kakaknya. Yang pertama, Yusuf dibuang dalam sumur kering. Yang kedua, Yusuf dijual saudaranya kepada pedagang Kalipa orang Israel. Yang ketiga, Yusuf dijual kepada Potifar, dijadikan budak. Nah, di sini Yusuf mengalami banyak sekali penderitaan didapatnya dari kakak-kakaknya. Kakak-kakak si Yusuf, saudara si Yusuf sangat membenci si Yusuf, karena bapak Yusuf sangat menyayangi si Yusuf, yaitu Yakub. Jadi setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudaranya, Yusuf menceritakannya
bisa dikatakan mengadu kepada bapaknya, yaitu si Yakub. Dan hal itu membuat saudaranya semakin benci si Yusuf, sehingga supaya si Yusuf tidak ngadu lagi, tidak disayang lagi oleh si Yakub. Jadi si Yusuf ini selalu mendapatkan pengalaman atau penderitaan yang luar biasa dari kakak-kakaknya. Itulah maksudnya dari cerita itu. Dan walaupun Yusuf mengalami perbuatan yang luar biasa, perbuatan jahat dari saudaranya, tapi Allah tetap melihat anaknya, akan melindungi anaknya dari orang-orang jahat. Nah, selanjutnya mengenai Yusuf di penjara. Gelapnya di dalam penjara itu. Tapi Yusuf sabar melaksanakan tugasnya. Dia bekerja dengan baik. Dia bertugas membagi makanan kepada tahanan. Tapi mengapa Yusuf di penjara ya anak-anak ibu? Apa ya kesalahannya? Apakah yang terjadi setelah dia dijual? Apakah Tuhan melupakan Yusuf? Nah, ternyata Firaun Raja Mesir bermimpi. Ia melihat air sungai Nil mengalir tenang. Tapi apa itu? Nah, 7 ekor lembu gemuk dan cantik keluar dari sungai Nil, dan lihat, 7 ekor lembu keluar dari sungai Nil, tapi kurus dan jelek, nak. Nah, dan bahayanya lembu-lembu kurus itu memakan lembu-lembu gemuk tadi. Tak tiba-tiba Firaun terbangun, terkejut dan bingung. Tapi ia tidur kembali dan bermimpi lagi. Melalui Yusuf, Tuhan Allah mempersiapkan satu tempat di Mesir untuk bangsa Israel, untuk orang Israel. Tuhan mau menyelamatkan orang Israel dari orang Mesir. Nah, karena Tuhan Yesus akan lahir. Nah, hampir semua orang lemas, nak, dan kurus kering. Tinggal kulit keriput membungkus tulang. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Di seluruh daerah Kanaan dan Mesir terjadi kelaparan. Dan di perkemahan keluarga Yakub, bahan makanan hanya tinggal sedikit lagi. Karena itu Yakub mengutus anak-anaknya ke Mesir. Di Mesir masih ada gandum dijual. Nah, anak-anaknya ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Tetapi mereka tidak mengenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu. Nah, kadang-kadang Tuhan mengizinkan yang buruk terjadi, tapi Dia juga mendatangkan yang baik untuk umatnya. Begitu juga pada waktu Yusuf dijual di Mesir. Yusuf berkata kepada kakaknya bahwa mereka telah memanfaatkan untuk kebaikan, yakni memelihara hidupmu satu bangsa yang besar. Bagi kita juga, Allah adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia akan memakai yang baik maupun yang buruk demi kebaikan kita. Karena itu patutlah kita memuji Tuhan, sekalipun kita dalam keadaan susah. Nah, maksudnya di sini, nak, yang Yusuf di penjara, ternyata itu adalah perbuatan saudaranya. Dia dijual. Nah, namun Tuhan kenapa membiarkan itu? Itulah tadi Tuhan mempunyai rencana supaya si Yusuf tidak selalu menderita walaupun dia dijual sehingga di penjara. Ada maksud lain dari dari sebuah kerajaan, dari Raja Mesir, yaitu Firaun, bahwa pada saat itu ternak-ternak, hewan ternak mereka itu mengalami pergumulan yang luar biasa. Lembu-lembu mereka itu sangat kurus, tidak gemuk. Jadi melalui si Yusuf itulah akan terjadinya mukjizat, perubahan dalam hidup dari Raja Mesir tersebut, yaitu Firaun. Makanya
Tuhan membiarkan itu semua, nak. Bukan Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan untuk sementara melihat bagaimana setianya Yusuf kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Jadi dari situlah Tuhan sudah mempersiapkan rencana supaya Yusuf tidak menderita lagi. Itulah dia, nak. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan bagaimana menaksir atau membulatkan bilangan pecahan. Dasarnya harus kamu pahami, jika pecahan itu lebih kecil dari 1/2 hasilnya 0. Dan jika pecahan itu lebih besar atau sama dengan dari 1/2 hasilnya yaitu 1. Jadi, untuk kamu fokuskan dulu untuk membulatkan bilangan pecahan, ubahlah dia dulu menjadi pecahan biasa supaya kita bandingkan dari 1/2. Itu dia. Sekarang kita akan menjelaskan, atau ibu akan menjelaskan melalui contoh yang pertama. 4/12. Ibu akan memberikan penjelasan dengan cara yang cepat, cara yang mudah. 4/12. Pembilang dan penyebut. Fokuskan ke pembilang. Ya, pembilangnya ini kita kalikan 2. Ya, kita kalikan 2. Berarti buat jalannya ke bawah. 4 dikali 2. Berapa 4 kali 2 ya, nak? Ternyata 4 kali 2 hasilnya 8. Ternyata pembilangnya berubah menjadi 8. Nah, sudah dapat. Lalu selanjutnya bandingkan 8 dengan 12. Pembilang dengan penyebut. Jadi seperti inilah dia. 8/12. Penyebut tidak diubah, hanya pembilang saja diubah dikalikan 2. 8/12. Besaran mana, nak? 8 atau 12? Jika pembilang lebih besar dari penyebut, dia hasilnya menjadi 1. Ibu ulangi. Jika yang di atas lebih besar dari yang di bawah, jadi hasilnya 1. Jika penyebut lebih besar dari pembilang, maka hasilnya 0. Atau jika yang bawah lebih besar dari yang atas, maka hasilnya 0. Nah, jadi kita lihat sama dengan 8/12. Mana lebih besar, nak? Pembilang atau penyebut? Ternyata lebih besar penyebut. Jadi hasilnya 0. Maka dikatakan 4/12 itu lebih kecil dari 1/2. Kita buktikan. Ini kan tadi ibu bilang pecahan, jika pecahan itu lebih kecil dari 1/2 hasilnya 0. Kita buktikan. 4/12. Berarti maksudnya 4 dibagi 12. Buat jalan ke bawah ya, supaya kamu lebih memahami. 4/12 sama dengan 4/12. Cukup atau tidak? Ternyata tidak. Tambahkan 0 di samping 4 dan tambahkan 0 di samping sama dengan dan koma. 40/12. Berapa ya, nak? 12 kali berapa hasilnya 40? Ternyata 3. 3 dikali 12, 36. Kenapa 3 ya? Karena dia mendekati dari 40. Karena 12, karena hasil dari 40 itu dalam perkalian 12 itu tidak ada ya. Kita kurangkan 0 kurang 6 tidak cukup, berarti ambil di sini 1, 4 menjadi 3, ini menjadi 10. 10 kurang 6 4. Sisalah dia 0,3. 4. Kita bandingkan, berarti ini sama dengan 0/3. Sementara ini 1/2. Makanya dikatakan 4/12 itu lebih kecil dari 1/2. Inilah dia. Maka dapatlah dia, kita bulatkan. 4/12 dibulatkan atau ditafsirkan menjadi berapa tadi? Ini dia
0. Nah, buat jalannya sampai di mana, Bu? Sampai di sini saja jalannya. Tidak usah sampai di sini ya. Di sini saja. Ini dia. Sekarang contoh yang kedua. Tadi pecahan biasa, Nak, gampang kan? Nah, contoh yang kedua itu pecahan campuran. Gampang nggak sih, Bu? Gampang. Tenang, Ibu akan memberikan jalan yang mudah. 10 4/8. Nah, dalam pecahan campuran itu ada bilangan biasa atau bilangan bulat, ada pecahan biasa. Nah, 10 ini 10-nya kita pindahkan dulu kemari. Di bawah 10. Lalu berikan tanda tambah. Sudah? Setelah itu ingat tadi bagaimana jalannya Ibu bikin pada contoh pertama. Pembilang dikalikan 2. Kita buat jalannya di sini. 4 dikali 2 sama dengan berapa 4 kali 2, Nak? 8. Sudah? Nah, ini fokuskan penyebutnya. Penyebut jangan dipindahkan, jangan diganti. Nah, kita buat supaya kamu mudah. Pembilangnya ini bikin 8 per penyebutnya per 8 sama dengan. Sudah? Nah, sekarang 8/8 berarti dia sama kan? Pembilang dengan penyebut sama kan, Nak? Bilangannya kan? Nah, kalau sama berarti nilainya berapa? 1. Ingat, kalau dia sama dengan 1/2 berarti nilainya 1. Dapatlah dia, berarti 1 ini pindahkan kemari. 10 ditambah 1 sama dengan. Sudah? Pindahkan kemari tadi. 10 ditambah 1 sama dengan berapa? 11. Nah, jadi inilah dia hasil pembulatannya. Jadi 10 4/8 dibulatkan menjadi 11. Inilah dia. Sekarang contoh yang ketiga pada pecahan campuran penjumlahan. Nah, caranya bagaimana? Kita cari dulu 1/1. Nah, kita bahas dulu 2/4. Ingat, pindahi bilangan biasanya, bilangan bulatnya. 2 ditambah, lalu pembilang dikali 2. Buat pindahkan kemari. 2 kali 2. 2 dikali 2 sama dengan berapa ya? Ternyata 4 pembilangnya. Pindahkan penyebut. 4. Pembilangnya dulu pindahkan. Pembilang 4, lalu penyebut pindahkan kemari. Per 4 sama dengan. Ternyata di atas 4, di bawah 4 nilainya sama. Berarti nilainya berapa, Nak? 1. Nah, jadi satunya ini pindahkan kemari. Tambahlah dia 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3. Ini tadi hasil 2/4. Sekarang sudah dapat kita bilangan bulatnya. Sekarang kita membahas atau mencari 5/3/4. Caranya sama, Bu? Sama, cari seperti ini. Kita buat ya. Pindahkan dulu 5-nya. Pindahkan 5-nya. Ditambah. Lalu, pembilang kita kalikan 2. 3 dikali 2. Buat di sini. 3 dikali 2 sama dengan. Berapa 3 kali 2 ya, Nak? 6. Buat tanda panah biar gampang. 6. Pembilang sudah berubah. Penyebutnya tadi berapa? Per 4. Kita buat di sini. 6/4 sama dengan 6/4. Di atas 6, di bawah 4. Lebih besar mana, Nak? 6 atau 4? Di atas atau bawah? Ternyata 6. 6 itu di atas, yaitu pembilang. Kalau dia yang di atas atau pembilang lebih besar dari yang di bawah atau penyebut, berarti nilainya berapa tadi Ibu bilang? 1. 1 ini pindahkan kemari. 5 ditambah 1 sama dengan berapa ya? 6. Ini dia 6.
Sudah selesai Bu? Belum. Kan kita mau membulatkan 2/4 ditambah 5 3/4. Nah, sudah dapat pembulatannya ini masing-masing, lalulah kita tambahkan. Berapa tadi ini, Nak? Dibulatkan 3. Lalu ini berapa dibulatkan tadi, Nak? Dapat 6. Berarti jalannya 3 ditambah 6. Tarik lagi tanda panah. 3 ditambah 6. Berapakah dia? 9. Dapatlah dia pembulatannya 2/4 ditambah 5 3/4, yaitu dibulatkan hasilnya 9. Inilah dia. Anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video pelajaran yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, mengenai tugas kamu, Ibu harap itu sudah jelas di kertas perinan yang Ibu berikan tadi. Semoga kamu dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.